هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حل Dari Mutarif, dari ayahnya, bahwa dia pernah menemui Rasulullah SAW ketika beliau sedang menafsiri firman Allah Al-Haqqu Mutakatsur. Beliau bersabda, anak Adam berkata, hartaku, hartaku. Wahai anak Adam, bukankah hartamu hanya apa yang engkau makan, dan ia begitu cepat lenyap? Atau pakaian yang engkau kenakan lalu menjadi usang? Atau sodakoh yang engkau keluarkan lalu sodakoh itu dibuat berlalu? Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Pertanyaan renungan. Kita seringkali bekerja mati-matian untuk sesuatu yang tidak bisa kita bawa mati. Itu satu hal yang pasti, tetapi seringkali kita lupa diri. Harta yang terbawa dan menjadi teman kita di akhirat hanyalah yang kita belanjakan di jalan Allah. Itulah deposito kita yang sebenarnya. Sadarkah diri kita tentang hal itu? Dari Khalid bin Umar, ada seseorang di antara mereka berkata, aku pernah mendengar Utbah bin Ghazwan berkata, engkau tahu bahwa aku adalah salah seorang di antara 7 orang yang bersama Rasulullah SAW. Sementara kami tidak memiliki makanan apapun selain dari daun anggur, sampai-sampai ujung mulut kami terluka karena memakannya. Hadis riwayat Ahmad. Pertanyaan renungan. Mari kita tengok apa yang ada di kulkas kita, yang ada di meja makan kita. Betapa mewahnya makanan kita. Alangkah ruginya kalau itu tidak membawa kemuliaan kepada hidup kita. Mari kita hitung uang yang kita belanjakan untuk kebutuhan hidup kita. Berapa persen yang benar-benar untuk kebutuhan kita, dan berapa persen sisanya yang hanya untuk membeli sebuah gaya hidup. Dari Ibnu Abi Salmah, dari ayahnya, dia mendengar ayahnya berkata, Rasulullah SAW pergi bersama beberapa orang sahabat untuk menemui Abul Haytham bin At-Tayhan, yang juga disebut Malik bin At-Tayhan. Beliau bertemu dengan istri Abul Haytham. Beliau bertanya, mana Abul Haytham? Mengambil air untuk kebutuhan kami, jawab istrinya. Pada saat itu pula Abul Haytham datang. Dia berkata kepada istrinya, celaka engkau, apakah engkau tidak membuatkan sesuatu bagi Rasulullah SAW? Tidak, jawab istrinya. Bangunlah sekarang juga, kata Abul Haytham. Istri Abul Haytham langsung mengambil tepung gandum lalu membuatnya sebagai adonan roti. Sementara Abul Haytham memegang kambing dan menyembelihnya. Beliau bersabda, janganlah sekali-kali engkau menyembelih kambing yang banyak air susunya. Setelah masak, makanan dihidangkan kepada beliau dan para sahabat yang bersama beliau. Mereka pun memakannya. Setelah itu mereka mengambil ember dan meminum darinya. Lalu beliau bersabda, kalian benar-benar akan ditanya tentang minuman ini. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Pertanyaan renungan. Setiap tetes air yang kita teguk, sesuap makanan yang kita telan, semuanya tidak luput dari perhitungan Allah. Dari mana kita peroleh dan untuk apa kita pergunakan? Itu semua tidak mungkin terelakkan. Mengapa harus menunda untuk menyadari itu semua? 4. Dari Ubay bin Ka'ab, dari Nabi Muhammad SAW,
Beliau bersabda, "Sampaikanlah kabar gembira kepada umat ini dengan ketinggian kedudukan di sisi Allah, kemenangan dan kekuatan. Siapa di antara mereka melakukan amal akhirat untuk kepentingan dunia, maka dia tidak mendapatkan bagian di akhirat." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Pertanyaan renungan. Kualitas dan nilai amal kita sangat tergantung pada niat kita. Apakah pekerjaan kita jenis pekerjaan dunia atau akhirat bukan terletak pada macam pekerjaannya, tetapi pada niat kita. Ibadah yang kita lakukan kalau niatnya untuk dunia, bukan pekerjaan akhirat namanya. Sebaliknya, aktivitas yang terlihat seperti urusan dunia, tetapi niat mencari ridho Allah semata, itulah yang disebut pekerjaan akhirat. Bagaimana dengan diri kita? 5, Dari Al-Hasan, dia berkata, "Aku mendengar bahwa Nabi Allah SAW bersabda, sesungguhnya jika hasrat hamba itu tertuju ke akhirat, maka Allah mencukupkan baginya penghidupannya dan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Jika hasratnya tertuju ke dunia, maka Allah membukakan apa yang lepas darinya dan menjadikan kemiskinan ada di depan matanya, sehingga tidak memasuki waktu pagi melainkan dalam keadaan miskin dan tidak memasuki waktu sore melainkan dalam keadaan miskin." Hadis riwayat Ahmad. Pertanyaan renungan. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami akan memberikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya bagian sedikit pun di akhirat. Quran Surat Al-Syura ayat 20. Apa yang harus diminta oleh seorang mukmin? Allah mengejarkan, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka." هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان